Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semua sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Syukur alhamdulillah berjumpa lagi dengan Bapak Ali di pelajaran Akidah Akhlak kelas 8. Hari ini kita akan belajar membahas tentang akidah akhlak mengenai sabar dan syukur. Adapun kompetensi dasar dan indikator capaian kompetensi yang akan kita capai, yang pertama, menganalisis pengertian, dalil, contoh, dan dampak positif sifat sabar dan syukur. Kedua, mengkomunikasikan hasil analisis, contohnya penerapan perilaku sabar dan syukur. Kemudian, indikator capaian kompetensi yang pertama, bertindak meyakini kebenaran sabar dan syukur dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan perilaku percaya diri sebagai implementasi dari pemahaman sabar dan syukur, mengkategorikan sikap terpuji yaitu sabar dan syukur, menyimpulkan makna ataupun arti sifat sabar dan syukur dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, masuk kita kepada tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan mengamati video nanti, peserta didik diharapkan dapat bertindak meyakini kebenaran tentang sabar dan syukur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, selain itu, peserta didik dapat menunjukkan sifat sabar dan tawakal, sifat sabar dan syukur sebagai implementasi dari pemahaman dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dapat mengkategorikan sifat terpuji dari sifat sabar dan syukur. Dengan mengamati video tersebut, peserta didik nanti diharapkan dapat menyimpulkan makna ataupun arti sikap sabar dan syukur dalam kehidupan sehari-hari, dan sehingga peserta didik dapat memutuskan apa itu lawan sikap sabar dan syukur dalam kehidupan sehari-hari, menentukan akhlak terpuji. Kemudian dengan mengamati video tadi, peserta didik diharapkan dapat melakukan, mempraktekkan ataupun mengamalkan dari akhlak terpuji, sifat sabar dan syukur dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian masuk kita kepada pengertian sabar dan syukur. Pengertian sabar. Sabar merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab yang artinya menahan, mencegah, atau tabah. Sedangkan dari segi istilah, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan, rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Jadi, sabar di sini adalah suatu ketekunan daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan suatu kewajiban. Di samping itu pula, bahwa sabar adalah suatu kekuatan yang menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan. Orang yang sabar akan tahan menerima hal-hal yang tidak disenangi atau tidak mengenakan dengan ridha dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar merupakan salah satu kunci untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan hidup. Selanjutnya, pengertian syukur. Syukur berarti berterima kasih kepada Allah atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Sedangkan menurut istilah, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, serta beramar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya, masuk kita kepada dalil tentang sabar dan syukur. Dalam Quran surah Luqman ayat ke-200, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu isbiru wasabiru warabit wattaqullaha la'allakum tuflihun.
Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Kemudian firman Allah di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Selanjutnya, adapun dalil tentang perintah syukur di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fazkuruni azkurukum wazkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Firman Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 114 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban waskuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Kemudian bentuk dan contoh perilaku syukur. Adapun ciri-ciri perilaku syukur antara lain, pertama, tidak pernah mengeluh dalam hidupnya, selalu mengucapkan alhamdulillah bila mendapatkan nikmat dari Allah, mau membagi kebahagiaan kepada orang lain bila ia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Keempat, selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Adapun cara bersyukur dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, bersyukur dengan lisan. Maksudnya ialah mengakui segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Kedua, bersyukur dengan badan atau dengan perbuatan, yakni bersikap selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangannya. Ketiga, bersyukur dengan hati, yaitu mengosongkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara konsisten menjaga zikir akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, adapun dampak positif dalam membiasakan perilaku syukur. 1. Ketika kita mendapat kenikmatan dari Allah, kita harus menerimanya dengan ikhlas dan jangan merasa kurang. Kedua, memanfaatkan apa yang kita terima untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan. Ketiga, berbagi kebahagiaan dengan orang lain bila mendapatkan nikmat. 4. Semua yang kita punya adalah milik Allah, yang harus disampaikan kepada yang lebih berhak. Itulah dia. Kemudian di antara dampak positif yang kita peroleh apabila kita pandai bersyukur atas nikmat Allah adalah 1. Mendapat jaminan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya. Di mana di situ ayat itu menjelaskan bahwa barang siapa yang bersyukur maka Allah akan menambah nikmatnya, dan barang siapa yang kufur maka ingat azab Allah sangat pedih.
Yang kedua, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, terhindar dari sifat tamak dan yang dapat menjerumuskan diri kepada kufur nikmat. Keempat, memperoleh kepuasan batin karena dapat mentaati salah satu kewajiban hambanya terhadap Khaliknya. Selanjutnya kita masuk kepada sabar. Sabar tadi merupakan sebuah istilah bahasa Arab, yaitu sobaro. Dalam sebuah mahfuzah mengatakan man sobaro zofiro, yang artinya barang siapa yang bersabar maka ia akan menang. Sabar artinya menahan, mencegah atau tabah. Sedangkan dari segi istilah, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan, emosi, atau menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Jadi, sabar di sini adalah suatu kekuatan daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan suatu kewajiban. Samping itu pula bahwa sabar adalah suatu kekuatan yang menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan. Orang yang sabar akan tahan menerima hal-hal yang tidak disenangi atau tidak mengenakan dengan ridho dan menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar merupakan salah satu kunci untuk meraih kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Bentuk dan ciri perilaku sabar. Imam Al-Ghazali membagi menjadi 3 bagian. Pertama, sabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, sabar dalam menghindari maksiat. Ketiga, sabar dalam menghadapi ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri-ciri perilaku sabar antara lain: 1. Memiliki emosi yang stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan dan lingkungan. Kedua, tidak marah dan tidak membalas bila dizalimi orang lain. Ketiga, tidak mau menyakiti orang lain. Keempat, memiliki tutur kata dan budi pekerti yang baik. Kelima, selalu menghormati orang lain, baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Adapun dampak positif dari perilaku sabar. Untuk membiasakan diri berperilaku sabar, maka hal berikut ini yang bisa kita lakukan antara lain: 1. Selalu ingat bahwa marah tidak akan menyelesaikan masalah. Yang kedua, bergaul dengan teman yang baik. Ketiga, hati-hati dalam bergaul dengan teman yang memiliki karakter yang mudah emosional. Keempat, yakin bahwa orang yang sabar akan dekat dengan Allah. Kemudian, adapun dampak positif apabila kita membiasakan perilaku sabar adalah: 1. Dapat membendung tipu daya setan, walaupun mereka punya kuasa atau kekuatan yang besar. Kedua, Allah Subhanahu wa taala menjamin kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang sabar. Ketiga, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. 4. Akan berhasil atau sukses dalam kehidupannya, baik kehidupan dunia dan akhirat. Jadi, itulah materi kita hari ini tentang sabar dan syukur. Jadi untuk tugas hari ini, baiklah anak-anak, silahkan membaca kembali dalil tentang sifat sabar dan syukur, kemudian diskusikan isi kandungan ayat tersebut. Mungkin jika ada yang kurang paham atau belum memahami, silahkan nanti tanyakan. Mungkin sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.